Tingkat kemiripan penulisan skripsi tentunya sering terjadi kalau kita cek pakai aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Turnitin. Nah, pada video kali ini saya akan coba mempraktekkan langsung bagaimana sih kita agar terhindar dari similarity index dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang tinggi. Nah, ini ada tips dan triknya sambil kita belajar parafrase. Saya, Robiul Endra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba mempraktekkan parafrase dengan bentuk-bentuk atau dengan cara-cara yang memang sebenarnya lebih mudah parafrase ini kalau kita gunakan dengan cara berpikir kita sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sedang skripsi, itu sangat kesulitan ketika kita ingin melakukan teknik parafrase. Jadi, teknik parafrase itu adalah menuliskan kembali tulisan tanpa merubah arti ataupun maknanya. Biasanya ini kita lakukan untuk memperkecil persentasi ketika tulisan skripsi kita itu dicek dengan aplikasi kemiripan seperti salah satunya Turnitin. Nah, ini bagaimana tekniknya? Nah, saya akan coba cari jurnal. Nah, ini salah satu jurnal OJS-nya saya coba cari gitu ya. Tulisan saya aja, teman-teman. Jadi ini memang pure tulisan saya. Atau bebas sih sebenarnya mau tulisan siapa aja. Kita coba mendownloadnya, kemudian kita coba cek ke Turnitinnya. Nah, kira-kira besaran presentasinya berapa. Nah, kalau misalnya nanti terlalu besar, kita akan coba, terlalu kecil, kita akan coba yang besar. Nah, misalnya saya mengambil tulisan jangan saya deh, saya pilih aja yang di atas. Sistem pakar diagnosa. Nah, kita download dulu jurnalnya. Nanti kita copy satu paragraf saja biar waktunya nggak lama. Nah, nanti teman-teman bisa belajar dengan hal tersebut. Oke, saya download full papernya. Teman-teman, jurnalnya sudah saya download. Saya akan coba copy dulu satu paragraf. Mungkin saya copy di paragraf yang kedua ya. Atau yang pertama juga boleh. Kedua, biar gampang saya buka Microsoft Word-nya. Jadi saya pindahkan dulu ke Microsoft Word. Nah, ini agak berantakan, nanti kita perbaiki. Nah, saya buat satu ini. Oke, kita perbaiki dulu. Nah, ini udah jadi teman-teman, satu paragraf yang sudah rapi. Saya save dulu. Kita simpan dulu ke folder kita. Kita cek dulu. Turnitin sebelum kita lakukan parafrase. Oke, saya punya aplikasi Turnitinnya. Untuk ngeceknya, saya tinggal buka aplikasi tersebut. Kemudian saya launch saja. Kemudian saya pilih folder yang untuk ngecek yang lain-lain. Kemudian selanjutnya saya masukkan atau drag and drop aplikasi ini. Coba. Oke, kita confirm. Mudah-mudahan kedeteksi sama internet, harusnya 100% kalau kedeteksi sama internet. Nah, kita coba tunggu beberapa saat teman-teman, karena filenya ini kecil, saya rasa nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah, teman-teman, sudah tampil hasilnya Turnitin 1, similarity-nya 100%, kita klik ya. Kemudian kita cek benar dari jurnal.ubl.ac.id. Jadi tulisannya ini copy paste banget. Jadi kebayang teman-teman kalau copy paste dari referensi jurnal, teman-teman nggak parafrase. Oke, nah langsung ke proses parafrasenya. Nah, sebenarnya parafrase ini sekali lagi menulis
tulisan kembali tanpa mengurangi maknanya ataupun tanpa merubah maknanya sama sekali. Nah, yang paling efisien adalah kita akan coba buat satu kalimat teman-teman. Jadi parafrase itu susah. Tapi kalau kalian mau benar-benar fokus, itu menurut saya nggak terlalu susah. Dan parafrase ini nggak harus nol, teman-teman. Jadi ada kaidahnya, kalau misalnya di bawah 20% itu udah oke. Gitu ya. Nanti kita bisa sesuaikan. Nah, yang pertama saya akan coba highlight yang ini. Yang warna kuning pertama. Saya akan buat parafrasenya di bawah. Ini belum sama sekali saya buat parafrase, jadi saya harus benar-benar berpikir dulu atau membaca dulu, kemudian saya akan tuangkan sehingga informasi yang ada di sini itu benar-benar bisa diparafrase. Nah, saya baca dulu ya teman-teman ya. Jadi kita harus baca dulu. Nah, di sini ada kata-kata kurangnya informasi bagi petani kopi tentang jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi menyebabkan banyak tanaman kopi tidak ditangani dengan baik. Pada poinnya sebenarnya nggak ada informasi ke petani sehingga petani nggak tahu apa yang menyerang hama, menyerang kopinya, jenis hama apa dan seterusnya. Nah, saya coba parafrase. Nah, ini kebayang teman-teman, jadi satu kalimat saya parafrase menjadi dua kalimat gitu. Itu nggak apa-apa. Agak menjelaskan informasi sedikit, kemudian saya masuk kepada poinnya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat yang kedua, teman-teman. Di sini saya kasih highlight warna hijau gitu ya. Yaitu kata dia, penanganan dan pengendalian secara baik dan benar menuntut para petani untuk bertindak cepat agar tanaman kopi dapat diselamatkan dari gangguan hama maupun serangan penyakit. Nah, teman-teman bisa mulai parafrase itu dari kalimat akhir, kita mulai ke kalimat yang pertama gitu ya. Kalau ini yang di paragraf pertama saya improve, yang kedua saya akan coba mengimprove dari kalimat yang terakhir ke kalimat yang pertama tanpa merubah maknanya. Jadi intinya, penanganan dan pengendalian secara baik dan benar menuntut para petani untuk bertindak agar tanaman kopi dapat diselamatkan dari gangguan hama maupun serangan penyakit. Nah, ini saya masuk untuk tanam
Nah, ini saya ambil dari kesimpulan yang di kalimat kedua. Kalau yang ini saya improve jadi kalimatnya agak panjang. Kemudian yang selanjutnya saya ambil intisari tetapi dengan konsep saya membacanya dari belakang kalimat. Makanya di sini saya menjelaskan tanaman kopi yang sudah atau sedang terserang hama. Di sini kan disebutkan gangguan hama maupun serangan penyakit. Nah, intinya si kopi tersebut tidak bisa diselamatkan gitu ya. Nah, kita masuk ke tujuan penelitiannya, teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya saya kasih warna warna yang agak terang. Tujuan penelitian ini adalah memfasilitasi para petani daerah dalam mendiagnosis tanaman kopi terhadap gangguan dan serangan tersebut secara responsif. Jadi, saya masukin tujuan penelitian ini. Jadi nggak apa-apa sebenarnya tujuan penelitian ini pasti ada semua di artikel-artikel jurnal. Jadi kita ganti aja kata sambungnya, yaitu untuk memberikan alat atau tools kepada petani untuk mengecek tanaman kopi yang mereka miliki dari serangan hama atau gangguan penyakit secara cepat. Oke. Nah, ini kita bisa lihat gitu. Di sini saya ada kata tools ya. Sebenarnya memfasilitasi itu bisa saja dengan alat ataupun dengan sistem. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke paragraf yang ini. Petani kopi di daerah merupakan petani tradisional, di mana banyak petani yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan penanganan dan pengendalian terhadap hama maupun penyakit secara benar. Oke, kita masukin warna merah. Nah, kita coba parafrase. Di sini dia menyebutkan bahwa petani di desa atau di daerah itu merupakan petani tradisional, di mana petani itu belum mengetahui bagaimana cara penanganannya dan pengendalian terhadap hama maupun secara benar. Oke, kita coba parafrase. Jadi kita tambahkan, kebanyakan petani sih menggunakan cara lama untuk penanganan sebuah penyakit ataupun gangguan hama. Mereka belum memiliki pengetahuan yang didasarkan oleh perkembangan teknologi untuk penanganan dan pengendalian penyakit serta hama secara benar, baik, dan cepat. Nah, ini kebanyakan petani masih menggunakan cara lama. Jadi cara lama itu cara yang masih mereka gunakan untuk penanganan sebuah penyakit ataupun gangguan hama. Mereka belum memiliki pengetahuan yang didasarkan oleh perkembangan teknologi, karena jurnal ini terkaitan dengan teknologi untuk penanganan dan pengendalian penyakit serta hama secara baik. Oke, nah ini teman-teman warna merah. Nah, sekarang ya agak panjang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting maknanya itu sama, tetapi tulisannya berbeda. Nah, sekarang saya copy ini. Kemudian saya buat dokumen baru, mudah-mudahan dari 100% itu bisa di bawah 20%. Oke. Ini saya save. Post.
Saya kasih nama post parafrase. Oke, saya buka lagi Turnitinnya. Oke teman-teman, kalau misalnya masih sedikit sih peluang untuk 0 bisa, tapi kalau 100% dari yang semua full skripsi itu sangat sulit. Jadi teman-teman di bawah 20% itu udah oke. Oke, kita confirm, kita tunggu beberapa saat untuk Turnitinnya. Nah, ini yang tadi ya, Turnitin 1 100% dari hasil parafrase kita. Nah, ini masuk di post parafrase, kita tunggu beberapa saat. Oke, teman-teman, hasilnya tampil post parafrase Robi 0. Jadi 0% kita klik ya. Jadi warna biru, 0% ini karena satu paragraf kita gampang. Nah ini teman-teman, kata-katanya saya nggak ada ubah-ubah, jadi nggak ada diedit videonya. Nah ini informasi merupakan salah satu yang sangat penting bagi manusia termasuk penari. Bla 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 sampai dengan cepat. Nah gitu teman-teman, teknik bagaimana cara kita melakukan parafrase. Mungkin banyak rekomendasi di website dengan menggunakan aplikasi, tetapi lebih mudah ketika kita memiliki atau menggunakan cara berpikir kita, kemudian memiliki banyak kosakata yang memang bisa mengganti kata-kata tersebut sehingga nggak merubah maknanya. Nah teman-teman bisa mulai belajar untuk bagaimana membuat sebuah parafrase. Nah mungkin itu aja teman-teman, praktek gimana sih cara membuat parafrase dan bebas nanti dari plagiat similarity index-nya Turnitin. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliandra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.